Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi Making Ethics Work in Corporation. Di sini saya Yunan Wahyu Okta Pratama dengan NIM 2019-210072 akan menjelaskan tentang 2 langkah dasar agar etika berlaku di perusahaan. Nah, yang pertama di sini ada melegitimasikan pembicaraan mengenai etika, yang mana di sini perusahaan dapat meningkatkan kualitas kinerja etisnya dengan perusahaan ini dalam melakukan bisnis yang dituntut untuk membangun etika dalam rutinitas bisnis sehari-harinya. Nah, etika di sini dikaitkan dengan pelaksanaan bisnis agar mendapatkan pengetahuan mengenai etika di tempat kerja, sehingga etika ini bisa bermanfaat nantinya untuk melakukan praktik kerja dan dapat berlaku secara baik dan profesional. Melegitimasikan etika dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memasukkan etika dalam kebijaksanaan perusahaan, kemudian membicarakan secara terbuka masalah yang berkaitan dengan etika, yang baik itu antara karyawan dan atasan, kemudian memberikan contoh secara personal melalui perilaku yang ditampilkan. Baik, yang kedua di sini ada membangun etik safeguard dalam perusahaan. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu memiliki visi, misi, serta dapat menjalankannya dengan maksimal. Kemudian ada menegakkan aturan dan hukum yang berhubungan dengan karyawan, memberikan contoh kepada karyawan, memperlakukan semua karyawan dengan adil. Nah, di sini membangun etik safeguard dalam perusahaan ini ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama ada komitmen dan keterlibatan manajemen puncak, yang kedua kode etik, yang ketiga etik komite, dan yang keempat ada etik advisor, advokat, dan direktur. Kemudian yang kelima ada etik hotlines, etik training program, etik audit. Nah, dari beberapa unsur ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya dengan rinci. Mungkin penjelasan dari saya sebenarnya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yunir Wahyu Hartiwi dengan NIM 2019-210202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai melegitimasikan pembicaraan mengenai etika. Yang pertama, tanggung jawab berada di tangan senior level manager. Manajer tingkat senior memiliki keyakinan bahwa etika harus mendapat prioritas tinggi dalam semua keputusan bisnis dan merupakan langkah besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Maka manajer tingkat senior tersebut dapat mengimplementasikan melalui pernyataan kebijakan dan dengan kesediaan untuk mendukung kata-kata dengan tindakan. Senior level manager memiliki wewenang mengenai etika dalam perusahaan dengan cara mengedukasi karyawan dan mengawasi penerapan etika pada karyawan. Lalu dapat menunjukkan tanda it's okay to talk about ethics here. Maksudnya adalah karyawan dapat membicarakan mengenai masalah etika di sini. Kemudian dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memasukkan setiap etika ke dalam kebijakan perusahaan. Setiap perusahaan bisnis dapat meningkatkan kualitas kinerja etisnya. Melakukan hal itu mengharuskan perusahaan untuk membangun perlindungan etis ke dalam rutinitas sehari-harinya. Manajer dan karyawan memerlukan panduan tentang cara menangani situasi etis sehari-hari. Yang kedua, dapat dilakukan dengan membicarakan secara terbuka masalah-masalah yang berkaitan dengan etika. Karyawan dapat membicarakan masalah-masalah etika secara terbuka yang terdapat di dalam perusahaan. Yang ketiga, dapat juga dengan memberikan contoh-contoh secara personal melalui perilaku yang ditampilkan. Contoh-contoh yang dapat diberikan itu oleh eksekutif puncak sangat penting untuk mendorong perilaku etis. Ketika manajer dan direktur tingkat senior memberi sinyal kepada karyawan melalui mereka sendiri bahwa mereka percaya etika harus mendapatkan prioritas tinggi dalam semua keputusan bisnis. Mereka, para eksekutif puncak telah mengambil langkah besar menuju peningkatan kinerja etis di seluruh perusahaan dengan memberikan contoh-contoh personalnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Atailah dengan 266. Di sini saya akan menjelaskan komitmen dan keterlibatan manajemen puncak. Manajemen puncak ini terlibat secara aktif dalam melakukan kegiatan kunci pada sistem manajemen kepatuhan. Manajemen puncak ini perlu menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen kepatuhan dengan cara yaitu menyiapkan dan menjunjung nilai inti organisasi, memastikan kebijakan kepatuhan dan sasaran kepatuhan disiapkan dan selaras dengan nilai, sasaran, dan arahan strategi organisasi, memastikan kebijakan, prosedur, dan proses untuk mencapai sasaran kepatuhan dikembangkan dan diterapkan untuk mencapai sasaran kepatuhan. Halnya memastikan sumber daya yang diperlukan untuk sistem manajemen kepatuhan tersedia, dialokasikan dan ditugaskan. Kelima, memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen dengan proses bisnis organisasi. Keenam, mengomunikasikan pentingnya sistem yang efektif dan pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan sistem manajemen kepatuhan. Halnya mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi terhadap efektivitas sistem manajemen kepatuhan. 8. Mendukung peran manajemen lain untuk menunjukkan kepemimpinan pada area tanggung jawab kepatuhan mereka. Kemudian memastikan keselarasan antara sasaran operasional dengan kewajiban kepatuhan. 10. Menyiapkan dan memelihara mekanisme akuntabilitas termasuk pelaporan tepat waktu terhadap masalah kepatuhan, termasuk juga ketidakpatuhan. Soalnya memastikan sistem mencapai hasil yang diharapkan. Yang terakhir, mendorong peningkatan keberlanjutannya. Kemudian untuk kepatuhan efektif ini memerlukan komitmen aktif dari Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak yang menyebar ke seluruh organisasi. Tingkat komitmen ini diindikasikan dengan cara Dewan Pengarah dan semua tingkat manajemen ini secara aktif menunjukkan komitmen untuk menyiapkan, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, memelihara, dan memperbaiki sistem manajemen kepatuhan yang efektif dan responsif melalui tindakan dan kepuasan. Kebijakan kepatuhan ini disetujui secara formal oleh Dewan Pengarah. Kemudian manajemen puncak mengambil tanggung jawab untuk memastikan komitmen kepatuhan organisasi diwujudkan secara penuh. Semua tingkat manajemen secara konsisten menyampaikan pesan yang jelas ditunjukkan dengan kata dan tindakan kepada karyawan bahwa organisasi akan memenuhi kewajiban kepatuhan. Sebenarnya komitmen kepatuhan dikomunikasikan secara luas dengan pernyataan yang jelas dan meyakinkan yang didukung dengan tindakan. Fungsi kepatuhan diberikan tingkat kewenangan yang mencerminkan pentingnya kepatuhan efektif dan memiliki akses langsung kepada Dewan Pengarah. Kemudian sumber daya dialokasikan untuk menyiapkan, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, memelihara, dan memperbaiki budaya kepatuhan yang baik melalui aktivitas dan pelatihan yang menumbuhkan kesadaran. Sebenarnya kebijakan, prosedur, dan proses mencerminkan bukan hanya persyaratan hukum saja, melainkan juga kode korelat dan dilanjuti dari organisasi. Organisasi menugaskan dan meminta akuntabilitas kepatuhan kepada manajemen di seluruh tingkat organisasi. Tinjauan berkata diperlukan, kinerja kepatuhan organisasi diperbaiki terus-menerus, dan yang terakhir tindakan koreksi dilakukan. Sekian presentasi dari saya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Larasati dengan NIM 2019-210412. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun etik safeguard dalam perusahaan. Yang kedua yaitu kode etik. Kode etik ini merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan dari adanya kode etik ini adalah untuk menyediakan pedoman bagi manajer dan pekerja pada saat menghadapi dilema etis. Kode etik yang paling efektif adalah yang diimbangi dengan kooperasi dan partisipasi para karyawannya. Dasar pemikiran yang mendasari kebijakan etika berbeda dari suatu negara ke negara yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 2019-210457. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etik komite. Etik komite adalah sekelompok individu yang dibentuk untuk mengawasi kepatuhan para karyawan dengan aturan perilaku,
standar dan kebijakan perusahaan, di mana mereka berperan untuk mengkomunikasikan kebijakan etika perusahaan secara efektif kepada seluruh perusahaan. Lalu anggota komite etik sering terlibat dalam pembuatan pedoman dan kebijakan dalam suatu perusahaan. Tanggung jawab komite etik termasuk membuat pedoman untuk berbagai keadaan. Komite artinya dapat bertindak sebagai penengah jika terjadi konflik dan menemukan solusi yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan perusahaan. Kemudian ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh etik komite, yaitu yang pertama menyediakan pedoman atau menuntun dalam hal etika, di mana sebagai komite etika maka sudah semestinya menyediakan pedoman yang nantinya harus dijadikan patokan oleh para karyawan yang lain serta menuntun dalam hal etika apabila ada tindakan yang menyimpang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan perusahaan. Lalu yang kedua, menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan etika dari para karyawan. Jika ada ketidakpahaman dari karyawan, harus diluruskan agar tidak ada salah paham. Lalu yang ketiga, membantu perusahaan untuk memantapkan kebijakan dalam lingkungan yang baru atau tidak pasti, agar di situasi yang baru atau tidak pasti tersebut tidak semakin semrawut atau berantakan dengan tidak adanya peraturan atau kebijakan yang berlaku, sehingga komite etika harus menyediakan peraturan atau kebijakan tersebut. Lalu yang keempat, memberikan nasihat kepada jajaran direktur berkaitan dengan isu etika, yang mana semua itu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama, sehingga apabila di jajaran direktur ada yang melanggar, maka tetap harus diluruskan atau diberikan nasihat. Lalu yang terakhir, menjajaki kemungkinan diadakannya program pelatihan etika, yang mana diadakannya peluang program pelatihan etika ini agar menghindari banyaknya kemungkinan penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan, karena jika banyak terjadi penyimpangan akan menghambat gerak perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zahwa Pramudia Kusuma Wardani dengan NIM 2019-210502. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai etik advisor, advocates, and directors. Dari tugas etik advisor, advocates, dan directors ada 4. Yang pertama adalah berbicara pribadi dan rahasia berkaitan dengan keluh etis yang disampaikan oleh karyawan. 2. Membentuk lingkungan yang menimbulkan rasa aman setiap karyawan saat menghadapi isu. 3. Membentuk suatu sistem penunjang dalam perusahaan. Yang keempat, pihak yang netral. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eva dengan NIM 583. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ethic hotlines. Apa itu ethic hotlines? Ethic hotlines adalah saluran yang memfasilitasi pelaporan atau pengaduan yang bersifat rahasia. Nah, disebut juga sebagai whistleblower hotline. Ethic hotlines ini berperan sebagai apa saja? Yang pertama, menerima telepon yang bersifat rahasia, melakukan penyelidikan dengan tenang dan cepat, lalu melakukan upaya-upaya untuk melindungi identitas penelpon. Jadi, ethic hotline ini merupakan mekanisme untuk para karyawan suatu organisasi atau perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas. Contohnya apa saja? Seperti penipuan, korupsi, penyalahgunaan jabatan, perilaku buruk, atau bahkan pelanggaran terhadap kebijakan organisasi atau perusahaan dan peraturan apapun yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa keuntungan dalam memiliki ethic hotlines. Yang pertama, tentu saja mendorong karyawan untuk melaporkan perbuatan yang tidak pantas. Kebanyakan karyawan biasanya di sebuah perusahaan ini melapor langsung ke atasan. Nah, hotline ini menjadi salah satu alternatif untuk karyawan bisa menyuarakan apa yang mereka temukan atau ingin melaporkan sesuatu tanpa harus ke atasan mereka sendiri. Yang sering terjadi juga adalah jika karyawan ini tidak nyaman untuk membicarakan permasalahan yang dialami atau yang ditemui, mereka akan menceritakan permasalahan ini ke orang-orang di luar organisasi atau perusahaan. Nah, ini akan merusak reputasi sebuah perusahaan. Makanya ethic hotlines ini diadakan untuk mencegah kejadian tersebut. Lalu, ethic hotlines ini mudah digunakan, biasanya tersedia selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
Ini memungkinkan para karyawan mengakses ethic hotlines di luar jam kerja juga. Selanjutnya, semuanya dilakukan secara anonim. Jadi, beberapa karyawan biasanya lebih nyaman melaporkan sesuatu secara anonim. Nah, ini juga untuk menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan juga bagi si pelapor. Biasanya juga saat mereka melapor dalam bentuk pesan suara, pesan-pesan ini ditranskrip oleh operator dan dikirim ke perusahaan atau organisasi dalam bentuk transkripsi, bukan pesan suara asli. Lalu keuntungan lainnya adalah membantu dalam memperkuat budaya etis sesuai yang kita inginkan. Saat ada laporan tindakan tidak etis atau tidak pantas, tentu saja kita perlu melakukan investigasi dan mengusut tuntas masalah tersebut. Nah, jika memang terbukti benar adanya, tentu ini bisa menjadi sebuah teguran bagi para karyawan bahwa perusahaan ini tidak menganggap remeh dan tidak mentoleransi perbuatan tidak etis. Nah, saat karyawan tahu perusahaan benar-benar menanggapi permasalahan dengan serius dan benar-benar mendengarkan laporan mereka akan merasa telah melakukan sesuatu yang baik untuk perusahaan. Dan mereka cenderung akan terus melaporkan tindakan-tindakan tidak etis yang mereka temui untuk kedepannya. Lalu hotline tidak akan berguna apabila tidak diketahui oleh para karyawan. Jadi penting bagi HR untuk mensosialisasikan ethic hotline ini entah dari poster atau pada saat orientasi karyawan baru. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risanda Rikitasari dengan NIM 2019-2107020. Di sini saya akan menjelaskan tentang ethics audit. Di sini tuh perusahaan berusaha untuk menilai efektivitas perlindungan etis mereka dengan cara mendokumentasikan bukti penting peningkatan perilaku karyawan yang beretika. Salah satu teknik yang dilakukan adalah audit etika. Auditor atau karyawan internal harus mencatat setiap penyimpangan dari standar etika perusahaan dan membawanya ke pengawas audit. Nah, manajer itu seringkali dari setiap entitas operasi diminta untuk mengajukan laporan kepada auditor tentang tindakan korektif yang telah mereka ambil untuk menangani penyimpangan dari standar yang muncul dalam audit tahun sebelumnya. Nah, manajer juga bertugas melaporkan